Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syaibn ata'illah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'i man Al-Fatihah. Wa khususan ila jam'il arwah, dulur-dulur kita ingkang sampun mendahului kita di jalur dinul haq, kulluhum ajmain rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Beribadah menghadap Tuhan itu berbagai macam cara umat manusia lakukan. Beribadah untuk menyembah terhadap Tuhan itu berbagai cara manusia lakukan. Di dalam Islam ada ibadah dua, pertama murni dan tidak murni. Di luar Islam juga begitu. Ada yang murni, ada yang tidak murni ibadah itu. Dan tentang masalah ibadah menyembah pada Tuhan itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kelas seseorang kenal terhadap Tuhannya, nama berarti menyembah nama. Kenal seseorang pada sifat, ia menyembah sifat. Kenal menyembah terhadap zat, ia terhadap zat. Kenal menyembah terhadap aku, ia menyembah aku. Berbagai macam corak kelas manusia itu. Cara untuk menyembah.
Jikalau kami membahas tentang ibadah menyembah kepada Allah di jalur Islam, itu juga ada tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatan di la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Mereka semuanya ngibadah apapun, baik secara mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, murni atau selain murni, miturut pandangan hakikat, itu tidak akan berguna manakala masih ada hati pengharapan selain Allah. Di sini nanti ada pembahasan pembagian al-ubad ahli ibadah itu warna tiga macam. Ada tingkatan orang menyembah, beribadah pada Allah, itu hatinya masih mengharap sesuatu, mengharap supaya dilihat orang, dipuja orang, sebab mau pilpres. Mau pilek. Jadi ada indikasi hati kita supaya dilihat orang. Kalau kita orang baik, nggak pernah ngerasani, nggak pernah jelekan orang, nggak pernah macam-macam. Iya kalau tidur. Kalau tidur diem. Ada ibadah al-ubad itu di mana hati masih ada indikasi tendensi terhadap surga Allah, pahala Allah. Dia olehnya melaksanakan takut terhadap neraka, alias biar Allah menolak kita enggak masuk neraka. Ibadah yang seperti ini Bapak miturut dawuh Syekh Ibnu Athaillah di pasal 102 tentang beribadah jangan mengharap sesuatu selain hatimu makrifat pada Allah. Itu muspro, tahu muspro? Tidak berguna. Di mata Allah tidak berguna. Karena ruhaniyah kita, hati kita masih ada tendensi pada selain Allah. Entah itu pingin dipuja orang, dikatakan kita orang baik. Terlepas dari itu, entah kita itu hati hanya menghadap karena surga dan pahala atas balasannya. Ini laksana orang mengukir di atas air, hilang. Lah, ini proses kita dulu memang seperti itu. Ternyata kalau Anda sudah masuk di dinul haq, semuanya nol. Sing tadi itu ganjarannya segunung
antara langit dan bumi atau gunung pundi itu wetan itu? Gunung Galanggung, gunung Semeru. Gak ono zong. Iya. Karena pada malam hari ini akan kami kupas sampai habis terkait ibadah yang mana sih yang benar itu. Ini cara kita bicara itu ibadah yang bagaimana sih di mata Allah. Ngibadah sing bener iku piye. Pun. Dengan hal itu monggo bisa dibuka dalam kitab Al-Hikam makalah 102 terkait beribadah janganlah kau menghadap hatimu selain Allah. Man utawi sapane wong abadahu iku nyembah sapa man hu ing Allah. Barang siapa menyembah beribadah terhadap Allah tapi li syai'in yarjuhu minhu, hatinya mengharapkan sesuatu selain Allah, hatinya menghadap sesuatu selain Allah. Saya bicara Allah bukan nama Bapak Ibu, saya bicara Allah bukan sifat, saya bicara Allah bukan zat, tapi saya bicara Allah itu adalah substansinya adalah aku. Itulah yang kami maksud laisa kamislihi syai'un. Itu yang ku maksud. Barang siapa yang beribadah, entah beribadahnya itu lewat sholat, zakat, puasa, haji yang murni atau yang tidak murni, kerja, kita beraktivitas makan, minum, apapun bentuknya, itu yang tidak murni, semua ibadah. Kok yo hati kita itu tidak nyawiji terhadap Allah, tidak mengesahkan pada Allah, tidak masuk menghadap pada Allah, apa? Ibadah yang bagaimana ini? Auliyat fa'a bita'atihi, atau di samping tidak menghadap pada Allah, bentuknya kita adalah beribadah karena semata-mata supaya wurudal ukubati anhu, menolak balak. Balak di dunia saya taat, moco ngini, moco solawat, moco macem-macem ben selamat ning dalan, di jalan biar nggak ada musibah, mana misalnya ya. Atau di akhirat kita olehnya melakukan ibadah supaya tidak dimasukkan neraka, fama koma bihaqi ausofihi, itu berarti Anda ini masih menyekutukan Allah. Ayo, berarti ibadah yang disertai dengan syirik jelas itu ditolak oleh Allah. Udah pikirin, umurmu kadidik, pikir. Sisa umur kita tinggal berapa tahun? Kok ya kita tetap gunakan sibuk hati ini menghadap selain Allah? Maka itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah orang yang di atas sengsara. Siapa mereka? Khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, itulah orang yang mendustakan hatinya atas pertemuan pada Allah.
alias orang yang tidak mau hatinya bertemu Allah. Apalagi Anda sudah punya pangkat jabatan, apalagi Anda sudah menjadi orang kaya, orang tersohor, orang terpandang. Untuk lepaskan itu hati susah, Pak. Susah kita melepaskan, sulit sekali. Mungkin jenengan yang belum punya itu, mumpung belum punya itu, lekas. Fafiru, larilah kau, lekaslah kau, kembali kepada Tuhanmu. Jangan nunggu nanti kulo tak solok, kulo tak uzlah nek pun kulo niki sugih. Selok bongko. Sebab Allah katakan alhaakumut takasur, siapapun yang menunggu waktu dengan alasan kalau kita belum punya jabatan, kita belum menjadi orang kaya, kita belum menjadi orang yang berada, kok menunggu itu. Iku podo karo wong angen-angen sing gak teko-teko. Hatta zurtumul maqabir, sampai matilah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sampeyan pikir sampai kapan hati kita bersukaria dengan selain Allah? Gak ada habisnya. Secara jasmani monggo, dan itu wajib kita kerja, wajib kita berbenah diri. Sebab Rasulullah dawuh man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Sukses dunia itu perlu harus pakai ilmu, tapi jangan lupa waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Jangan lupakan itu. Monggo kalau begini silahkan. Kalau akhirah urusan ruhaniyah kita tinggalkan, mohon maaf sekali lagi saya ingatkan, sugiya kaya apa raimu, tinggiya kaya apa jabatanmu, dukura kaya apa pengaruhmu di mata masyarakat, suatu saat ini kau tinggalkan. Ayo, sing dadi presiden akhirnya gak mati ya ditinggal no. Mari 2 periode ya mari. Sungune nanti kemana? Pepleh. Makanya Anda yang mau mencalonkan sebagai presiden atau DPR, benahi dulu hatimu. Benahi. Benahi. Sebab barangkali andai kata tidak Anda benahi terlebih dulu, nggak bisa kau ikhlas. Bekerjamu nggak bisa ikhlas, nggak bisa ridho karena Allah. Akhirnya Anda akan zalim. Mumpung belum terjadi, apa salahnya saya kasih lampu peringatan. Rasulullah tidak melarang kita harus menjadi orang yang berpangkat, enggak, silahkan. Kalau bahasa saya wajib Anda meraih kedudukan yang strategi, wajib. Tapi ruhaniyahmu dandanono dhisik. Sebelum menjadi orang kaya, dandanono dhisik. Benahi dulu ruhaniyahmu biar tidak menjadi orang yang kaya takabur. Kalau menjadi orang yang berpangkat, biar tidak menjadi orang yang berpangkat yang takabur. Kaya karena petani, karena pedagang, karena yang lainnya silahkan. Tapi benahi dulu ruhaniyahmu. Kalau kau menunggu
kaya dulu, tak jamin nek kedisian pinter kui bakal minteri Gusti. Kui nek sugih dhisik mesti merasa kaya. Disiki ngalahno kayane Allah. Wis tah, gak percaya jajalan. Sebab gini ya wis tahu. Ngapunten Pak ingkang kathah. Kembali kepada materi. Jikalau ada seseorang olehnya beribadah hatinya masih karena ingin dipuja orang lain, mengharapkan sesuatu selain Allah, berbentuk hati diam-diam ingin dipuja orang, hati diam-diam ingin menolak bahaya dari Allah, hati diam-diam ingin masuk terhadap surganya Allah. Yofama koma bihaqqi ausofihi, berarti orang tersebut belum mencukupi syarat rukunnya sah beribadah, yaitu bihaqqi ausofihi, berarti belum memaksimalkan memenuhi hak-hak sifatnya Allah. Terus ibadah yang bagaimana Bapak Ibu yang dimaksud Ibnu Syekh Athaillah ini? Itulah ketika jenengan beribadah lepas diri dari rasa keakuan makhluk yang melakukan. Inilah yang kumaksud. Membukanya itu dari zikir sirul asrar, baru ketemu makalah yang dimaksud pelepasan diri dari keakuan makhluk yang melakukan. Setelah itu baru jenengan ini masuk di dalam maksud bahwasannya keakuannya Allah yang berlaku. Inilah proses dari la ilaha illa anta sampailah Anda la ilaha illa ana. Mohon maaf, Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 9 yang kemarin sudah kami bahas, iki satu bukti bahwasannya para rasul dulu menjelaskan tentang dinul haq. Mendidik para sahabat pada saat itu umatnya tentang dinut tauhid. Sebab supaya ruhaniah jenengan itu tidak menghambakan diri pada makhluk berupa manusia memuja, supaya manusia ruhaniahnya tidak menghambakan diri terhadap makhluk bentuk pengharapan surga, tolak balak dan mengharapkan pahala, tidak, supaya betul-betul ruhaniahmu itu bertemu Allah, menghadap pada Tuhanmu. Huwaladzi yunazzilu 'abdihi ayatim mubayyinat liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Ini didatangkan, keterangan ajaran dinut tauhid didatangkan supaya jenengan ini bisa keluar dari kegelapan menuju terang benderang, keluar dari jebakan nafsu, belenggunya nafsu, rantainya nafsu, keluar dari perbudakan terhadap hawa nafsu, biar menjadi budaknya Allah, biar Anda bisa sampai pada Tuhan. Inilah yang dimaksud minadz-dzulumati ilan nur. Tapi aneh bin ajaib alias mengherankan ketika saat dinut tauhid disodorkan di tengah umat, mereka mengatakan dzalika dzalalatun, ajaran Muhammad itu sesat. Wis timbang ngelu-ngelu kayak ngombe kopi ae. Kopi rasa semut, lupa enak.
Kalau boleh teringat masa dulu tahun sekitar 77, nek kepingin ngombe lemon, teh diweni semut geni. Jadi celekit. Dhisik iku lemon, Sprite mboten enten. Lemon. Mbok kepingin lemon dikaekno teh diweni semut abang-abang niku. Betul memang, mari ketika diminum semut geni iku nyokoti, iku celekit namanya. Podo ae anggepen podo. Pun. Ibu bapak, sekarang tinggal pertanyaan saya lempar terhadap jenengan sedaya sebagai hamba Allah. Pertama, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan tahu umur kita sisa berapa. Satu, mohon nanti umat untuk memikirkan. Kedua, sampai kapan hati kita itu bersenggama atau bercinta atau berkasih mesra terhadap selain Allah? Kapan? Sampai kapan? Ingat, suatu saat apa yang kita kumpulkan, yang kita cintai selain Allah, pasti akan sirna, nggak kekal. Estu. Boleh saja kita bercinta dan mencintai selain Allah, tapi kasih batas, Pak Bu. Kasih batas. Artinya beralihlah kau setelah seruan ini datang, beralihlah kau cintamu terhadap makhluk, gantilah kau pada Tuhanmu, yang Tuhanmu ada di dalam dirimu sendiri. Gak jauh, yang selalu bersamamu ketika kau menghirup udara bernafas, di situ ada Allah. Ketika kau melihat sesuatu, disitulah ada Allah. Ketika kau mendengarkan suara, disitulah ada Allah. Ketika kau berucap, disitulah ada Allah. Gunakan seluruh latifah itu untuk beribadah kepadanya. Dikatakan beribadah manakala hatimu itu estu ini wajah tuas. Iya. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhia terhadap wajah Allah. Kuncinya ada di sirul asrar. Udah. Wis tapak jenengan iki dimawanja oleh Allah. Subhanallah. Saenak-enake umat pol enake sekarang sampean iki. Dari sisi ilmu Allah tidak menutupi. Dibuka kanti bebas. Dari sisi kefahaman tidak pakai isyarah. Langsung didodeng. Tahu didodeng? Apa? Ditunjuk sampak-sampak kediriannya diri Allah ditunjuk. Itu loh bos. Ngono loh. Iki cara Gusti Allah iku saking welase. La Raufur Rahim. Sungguh Allah itu kasih sayang yang sangat luar biasa. Nek dibandingkan dengan masa-masa zaman-zaman sebelum 2014, mohon maaf, para masyayikh, para kekasih Allah ketika menggelar tentang dinut tauhid, dipikir Pak, 1000 pertimbangan. Gak ada panggung secara umum itu digelar ngaji hakikat ma'rifat, gak ada. Gak ada. Jikalau terpaksa disampaikan harus di tempat khusus, dan itu pun dengan bahasa kinayah. Kita sebagai pengikutnya kowah-kowoh, koyok ketek ketulup.
Insya Allah aku ngalami dewe bos, ya ngalami sendiri kami itu. Tidak cukup 1-2 tahun. Sekarang jenengan cukup 15 hari 15 malam dol. Wis tah. Niki umat nek gak angen-angen sing jero, nek gak mikir-mikir atas pertanyaan saya tadi, itulah akan dimasukkan Allah dalam golongan yang dibiarkan sesat. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Sebab ketika itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ada 2 golongan terpecah umat manusia ini. Pertama, minhum, golongan yang dimana wa minhum man hadallah, golongan yang memang betul-betul itu ngestokake hidayah Allah dan mereka terima. Tondoni yastami'unal qaula wa yattabi'una aksan. Ketika dinu tauhid itu disampaikan walaupun lewat YouTube, hati jenengan iku klik. Gak cuman klik, kaget. Kok kaget? Iya dulu masalahnya belum paham. Akhirnya diam-diam hatimu muncul satu ucapan. Kok berani? Secara vulgar lagi dah. Kok terang-terangan? Wis. Akhirnya apa? Hanifan, hatimu dibikin Allah condong. Setelah hatimu dibikin Allah condong, muncullah satu kefahaman yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi beban kita. Urusan jenengan iku rindu ke JB, itu urusan belakang. Sing penting hatimu sudah tertanamlah rasa mahabbah, cinta, rindu kepada Allah. Gusah apa ndak, saya itu jauh tidak bisa bertemu jenengan atau di pondok. Saya belajar di YouTube lewat konten jenengan sah. Manakala jenengan ini ada wasilah dengan saya lewat nomor yang kami kontenkan di situ. Sah. Sebab di luar sana tetangga kami itu bilang, siapapun yang belajar di YouTube gurunya setan. Kayak roh setan, Pak. Padahal setan awake dhewe. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah jelas toh? Nafsu setan itu membisikkan di dalam dadamu lewat mendo-mendo. Bahasa Indonesia mendo-mendo apa? Pura-pura. Menyerupai jin dan manusia. Akhirnya manusia itu memberikan petunjuk, memberikan bisikan yang sampean, disuruh jenengan itu beribadah supaya disawang orang, beribadah lakukan karena surga, sehingga bicara tentang surga neraka, pahala berapa derajat. Wis tah, percaya gak percaya, kalau hatimu tidak mingkol bin zahidin, condong ini wajah tu wajia pada Allah yang sesungguhnya waktu ibadah, kalau tidak nyun sewu ketokan manuk. Kalau nggak percaya nggak akan diterima oleh Allah. Sebab Allah dawuh khubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Batal Pak. Mengapa batal? Karena di dalam dada kita, hati ini ada syirik. Ayo, wis ngene wis, sampeyan gak percaya, daripada ngomong lancip nang Gusti Allah. Saiki anak nang wong tuwa. Njaluk kuwi nang ngene wong tuwa kelawan meksa. Siji. Loro, sampeyan oleh njaluk iku aja madhep. Mungkura. Apa mungkura bahasa Indonesia nih?
membelakangi. Coba bagaimana perasaan orang tua? Dan ketika dikasih gak cocok ambek penjaluan jenengan, mesti ngamuk-ngamuk oh. Coba bagaimana keadaan orang tua? Sedih pasti, Pak. Jenengan, kita sebagai anak minta pada orang tua tidak sesuai target, mesti muring-muring sampean. Tatkala kita marah, ngamuk-ngamuk alias muring-muring atau marah-marah, bagaimana kondisi orang tua yang memberikan? Jelas hatinya terasa ditusuk. Dikasih uang 1 juta, nggak malah terima kasih, malah misuh-misuh, dibanting duit. Tas. Kayak itu apa ini? Jenengan nyun sewu, ya Allah, kasihlah saya mbuh opo ngono. Kok yo gak dikekno? Jari Gusti Allah Maha Rahman, kok gak dikekno berarti mbujuk ya lah. Ngerunjal di hati. Wis ketok wis. Padahal nyoba, ayo kita ukur. Ayo hitung-hitungan nang Allah coba. Gusti Allah ngetokno napas dan keluarmu lewat oksigen yang dikasih 1 hari 1 malam, bayaran ambek duitmu. Ayo gimana? 1 aja. Wis gak usah nang Gusti Allah, nang aku dewe. Coba jenengan takai duit 5 juta, ojo ambaan sewengi. Pilih pundi? Gak usah sewengi, sak jam ae wis. Saged diukur tah? Mboten saged tah? Gak bisa kita. Begitu bagaimana kita dihadapkan persoalan ekonomi kurang sehat aja, udah hati bentak-bentak nang Allah. Kalau kita hitung-hitungan Pak Bu, udah terlalu tajam itu. Wes mata aja, kita punya pelupuk mata. 1 hari meleot terus, jangan ketip. Gak usah diketip nih. Diganjel ambek apa kuno lho, gini lho, ganjelen. Piye rasane? Udah Pak, kalau kita bicara Rahman Allah, mohon maaf, nggak ada hitungannya Allah kasih. Belum lagi Ar-Rahim. Ar-Rahim. Khusus Ar-Rahim itu pembuka hidayah terhadap hati jenengan terkait dinu tauhid. Wah, ini luar biasa. Dunia dan seisinya menjadi intan milik kamu sendiri. Dikasihkan, dikai nuker, dikai beli. Ar-Rahim 1 aja, hakikatnya syahadat. Gak mampu kita, gak mampu. Gitu aja kadang-kadang kita 1 hari 1 malam belum bisa makan. Waduh, oleh hati ini mencelatu Gusti Allah. Apa mencelatu itu? Marah-marah nang Allah. Allah, dah, berhentilah kau. Hati untuk seperti itu jangan. Jangan. Pertanyaan aku, sampai kapan hal itu kau lakukan? Ingat, yang terakhir kita harus tahu, kita datang dari nukot gaib, yaitu zaman azali. Sebelum ada zaman ini, ke dunia kita bawa apa sih Pak? Muda. Ada bayi lahir, begitu lahir dia itu pakai jin? Enggak ada. Plong, enggak punya apa? Apa? Nanti kita akan kembali harus kita lepaskan itu semuanya. Ingat, wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ketika kita masuk akil balik, Allah menguji terhadap kita lewat iblis, lewat nafsu yang diperintahkan Allah untuk menggoda dirimu. Lah diri kita ruhaniyah digoda, diuji Allah lewat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Makhluk-makhluk itu
dibikinlah nafsu untuk menguji kita apakah kita masih setia pada Allah atau tidak. Ternyata kita prosesnya awal tidak lulus, alias kita terbuai dengan bisikan nafsu dalam diri kita. Otomatis akhirnya hati kita terperosok di jalannya nafsu. Sekalipun jenengan kelihatannya sholat, iku asline Anda itu patuh dengan hukumnya nafsu. Karena apa? Ketika sholat Anda, hati Anda tidak menghadap wajahnya Allah, tapi wajahnya selain Allah. Tergantung porsi kita. Kita jualan kambing, wajah pada diri kita menghadap wajah kambing. Tergantung kita itu gimana porsi kita secara fisik. Padahal sudah dikatakan ini wajah tu wajia. Robitoh itu jangan pada makhluk. Dene bila ada makhluk yang mengatakan harus berobitoh terhadap wajahnya makhluk, berarti itulah yang dimaksud minal jinnati wanas. Udah. Itu minal jinnati wanas. Nafsu, iblis bermendo-mendo menyerupai manusia. Mana yang kau ikuti? Terserah. Sebab umat itu akan berjalan sesuai dengan yang membawa. Kalau yang membawa ini adalah, mohon maaf, guru dunia, guru makhluk, ya mesti Anda akan diseret untuk menuju makhluk. Terserah. Kalau guru kita ini adalah guru akhirat, pasti akan menyeret kita, membawa menuju pada Allah. Itu. Tergantung. Jadi dengan pilih yang mana, monggo kerso. Monggo kerso. Makanya mengapa teman-teman bertanya pada kami, Gus, kalau kami sudah belajar ilmu tauhid pada jenengan, bolehkah saya itu ngikuti pada yang lain? Boleh, sepanjang itu muaranya li tauhidillah, mengesahkan pada Allah. Walaupun bahasanya bahasa Jawa, walaupun bahasa Sunda, walaupun bahasanya bahasa Madura, walaupun bahasanya sesuai dengan suku, silakan. Yang terpenting muara, maksud, makosidul a'dham, substansinya itu mengesahkan pada Tuhan. Enggak apa-apa. Silakan. Enak toh, semakin banyak guru, semakin hebat sampean. Semakin encer. Sehingga bisa Anda jadikan sebagai mukobalah atau referensi. Wong berangkat nek duwe kendaraan akeh ya milih-milih penak. Lho ngono lho. Sebab ada makalah yang mengatakan kalau kau sudah masuk pada aku tidak boleh keluar, kalau keluar kau murtad. Sebab matahari itu hanya ada satu, tidak ada. Nek bahasa kula mohon maaf, luweh apik 5. Nek situk ketutupan mendung kan sekari papat. Ndak ngaten go? Iki menurut kula. Monggo silakan. Nggak ada masalah. Bolehkah saya berbeat lagi? Setelah kami berbeat di sana di sini boleh. Pokoknya itu adalah muaranya untuk litauhidillah, mengesahkan pada Tuhan. Silakan, nggak apa-apa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, memang makalah ini menjelaskan bentuk-bentuk cara ibadah orang terhadap Tuhannya. Tetapi ingat, di antara beberapa ibadah itu
diterima dan tidak diterimanya kuncinya adalah di hati Anda. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagus ibadah secara fisik diterima Allah tergantung keadaan hatimu menghadap atau tidak kepada Allah. Makanya min qalbin zahidin au min qalbin rohibin. Kalau min qalbin zahidin, hatimu mengesahkan pada Tuhanmu dalam kurung di musyahadah, pasti diterima. Allah juga tuangkan dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang diterima sesungguhnya hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah yang dimaksud haqqa tuqatih, tidak hanya diucapkan di lisan amantu billah wa mala amantu billahi wal yaumil akhir, tapi juga terbukti di dalam secara ruhaniyah. Ruhaniyah sampean sudah tidak mengharapkan karena orang lain, tidak menghadap terhadap surga dan neraka, tidak, tapi betul-betul pada laisa kamislihi. Yang kedua, apapun aktivitas dohir jenengan jasmani, saya tidak mengecualikan apapun. Isilah dengan sirul asror, sebab dengan di situ akan bisa masuk ini wajah tuaj. Ya pun itu aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, ingkang jenengan terangaken masalah ibadah niki ngerujuk kalian dawuh Allah, ingkang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Niku konteke kangge napa Gus? Misalipun jasmani napa rohani napa das pundi menurut pandangan hakikatipun. Ngaten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya ayat itu apakah jasmani ataukah rohani? Tergantung kacamata mana yang kubuat untuk menjawab. Sebab manusia itu digolongkan Allah menjadi dua golongan, syariat dan hakikat, ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab berarti hati itu terhijabi dengan selain Allah sehingga tidak bisa memandang Allah. Ahli syuhud adalah ahli di mana hatinya sudah tidak terhijabi oleh selain Allah sehingga basiroh hati itu bisa memandang terhadap Allah. Secara kacamata syariah, ayat tersebut dari tafsir apapun mesti fisik. Mesti fisik. Di situ amar ma'ruf nahi mungkar, fisik. Contoh, sholat harus fisiknya melakukan gerakan sholat. Ini kalau kacamata syariat. Urusan rohaniyahnya itu menghadap kambing atau lainnya gak dibahas, gak pernah dibahas. Karena memang tingkatan tauhid la ilaha illallah atau huwa, memang di situ karakter kita. Sehingga memandangnya itu dari sisi kacamata zahiriyah.
dikatakan menyembah sholat kalau dohirmu itu jungkir. Sudah tidak lagi mengindahkan bagaimana ruhaniahku waktu sholat. Enggak pernah dibahas. Terus ada yang nyeletuk bertanya, saya waktu sholat kok teringat selain Allah, bagaimana caranya? Akhirnya kacamata syariat memberi jawaban, kamu harus bisa dan tahu maknanya setiap bacaan itu. Umur jenengan sudah 60, 70, wis gak kober, wis gak sempat mempelajari apa artinya. Pokoknya Fatihah, Fatihah. Terus tidak juga bisa bertanya lagi. Oh kalau gitu hatimu membaca Allah, Allah terus. Sebut nama Allah itu. Allahu Akbar. Masih sama. Mentok Pak, sudah di situ mentok sudah. Nggak ada jawaban lain. Nggak ada jawaban sirul asr, nggak ada. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia buta bisa membaca tulisan? Padahal tulisan itu bi ayatim mubayyinat, jelas nyata. Lawang mata kita buta, nggak bisa. Bapak Ibu hadirin, kalau saya jawab dari kacamata hakikat adalah ruhaniyahmu. Al-Baqarah 238, lihat. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusto. Mengapa di sini ada wassolatil wusto? Ini lo pikiran. Polomu, ngerti polo? Otak. Mengapa harus ada ini Pak? Lihat Pak di papan Pak. Mengapa harus ada ini? Kalau ini jelas sudah. Alas sholawah. Ini jamak banyak. Jagalah beberapa sholat. Jagalah beberapa sholat. Ini hubungannya dengan jasmani. Yaitu sholat 5 waktu. Ai al-maktubah ini. Al-Baqarah 238. Al-maktubah. Berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti itu kewajiban secara jas. Tapi mengapa di sini tidak ada huruf athof atau perkara yang memisahkan atau apa ya? Memutus, langsung ada wawu ataf wassolatil wusto, dan juga jagalah sholat ruhaniyah ini, karena manusia itu tidak hanya jasad tapi juga ruh. Ada manusia ruhnya nggak ada jasadnya, gimana Pak? Mati toh, mati. Loh ini loh yang tidak pernah difikirkan banyak umat manusia. Ini wassolatil wusto. Apa sih sholat itu? As-sholatu ay ad-du'a. As-sholatu ay ad-du'a. Bahasa umum ad-du'a adalah minta. Lah gitu toh. Dasare ud'uni astajib. Terserah. Bahasa khusus ad-du'a adalah menghadap. Syarat untuk bisa menghadap dengan benar itu harus bertemu terhadap siapa yang kita hadap. Makanya sholat itu sebetulnya menghadap. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Hadapkanlah wajahmu terhadap wajah Allah.
Inni wajjahtu wajhiya, gitu. Dimanapun kau berada, dimanapun kau berada, di depanmu ada wajah Allah. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Berhubung ilmu tauhid ditolak, ya sudah, jadi ini kambing, jadi ini rondo, jadi ini apa, penggawean, pekerjaan dan lain sebagainya, isinya donya kabeh. Wajahnya ada wajah itu. Lah terus wassolatil wusta ini yang menghadap siapa? Ruh. Ini Pak, ruh. Sebab di tengah-tengah Anda menjalankan sholat pasti ada Allah. Bukan sajadah, bukan tembok, bukan. Secara jasmani kita menghadap batu kotak 4 yang disebut Baitullah fi Masjidil Haram. Makanya umat Islam yang ada di timurnya Ka'bah itu mesti sholatnya menghadap ke barat. Kalau di baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Begitu seterusnya. Hatimu harus satu titik pada hidup. Dan hidup itu ada di dalam dirimu sendiri, bos. Nah itu kalau tidak membuka lewat sirul asrar, mohal untuk bisa menyembah, menghadap. Kalau ini sudah Anda lakukan wassolatil wusta, bagaimana ayatnya selanjutnya? Waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Kau pasti akan bertemu Allah. Akhirnya disebut khosyi. Apa? Khusyuk. Kulo nek sudah di situ, waktu sholat bergemuruh sirul asal dalam hatiku, saya itu lupa rakaatnya, Gus. Bacaannya juga lupa kadang-kadang. Bahkan rukunnya itu salah kabeh. Mestinya habis i'tidal langsung sujud, enggak, duduk. Jamaah aku bingung, Gus. Yo mesti ae, bos. Enggak apa-apa. Bagi dirimu sholat yang seperti itu enggak apa-apa karena kamu memang dilupakan Allah terkait masalah hitungan rakaat, bacaan dan rukun-rukunnya. Cuman pesenku ojo dadi imam. Bisa. Jumat ono sing ngimami dhewe muara maju, gak sangkok nek gak aku. Sampai imami, ya Allah, habis rukuk gak kade i'tidal langsung sujud, geger makmummu. Bon, biasa-biasa aja. Jadi substansinya terkait wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tersebut, secara pandangan hakikat rohaniyah itu bertemunya rohaniyah menghadapnya pada Allah. Kalau secara syariat jasmaniyah melaksanakan ibadah. Makanya sering toh kita sebut nyambut gayo niatono ibadah. Yang mboten saged bos, wong niate iku mang karena apa? Golek bayaran. Ayo coba nih kak kongen, nih kak dibayari budal lah men, ora kan budal. Makanya sholat itu jamaah kalau tidak dikasih 27 derajat, nggak kira bos. Nang masjid musola berjamaah, nggak kira. Sholat munfaridan sak derajat, jamaah sak derajat. Yes ning omahe, podo-podo ya. Bukan perkaranya kita berjamaah itu dilarang, enggak, silakan, enggak apa-apa. Tapi hatimu itu harus betul-betul karena Allah. Kan sudah jelas, niatnya ditutup lillahi ta'ala. Karena Allah saya bisa melakukan ini. Karena yang menggerakkan saya itu adalah Allah. Itu loh maksudnya. Tapi hati tidak ada di situ, Pak Bu.
masih karena pahala, masih karena surga. Udah, miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah tadi, itu termasuk ibadah yang ditolak oleh Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, dalam derek tangklet niki kaitanipun kalih ibadah haji. Ibadah haji niku kan wonten bahasan cara zamane Nabi Ibrahim niku sakderenge mbelih Nabi Yusuf niku kepanggih setan ping 3. Per setan dibalang watu ping 7, ngoten nggih. Niku maksudnya pripun ngoten. Sepindah niku kaping kalih ngeten Gus. Wau dipun terangaken kaitan kalih Gusti Allah niku anggede sifat laisa kamislihi syai'un. Ugi Gusti Allah niku anggede sifat wujud. Terus pertanyaannya ngeten, menawi kewajiban kula panjenengan sedaya niki makrifat dumateng Allah, tapi Gusti Allah gadah sifat laisa kamislihi syai'un, terus sing dimakrifati napa? Ngoten Mbak pilih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rukunnya haji itu ada sebutan jamarot atau balang jumroh, dan itu terjadi ketika kalau nggak salah di tanggal 10 Dzulhijjah, di mana umat Islam seluruh dunia mengadakan ritual yaitu pengorbanan. Itu mengacu pada kisah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail, di mana ceritanya di situ adalah ketika saat Nabiullah Ibrahim punya putra sing lucu banget, dan beliau Nabi Ibrahim posisinya umur sudah tua, dan di situ Allah menguji terhadap Ibrahim atas apa yang pernah ucapan yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim pada saat sebelum punya anak. Beliau itu setiap tahun di bulan Dzulhijjah berapa ribu domba disembelih, dikorbankan untuk masyarakat fakir miskin, onta dan lain sebagainya. Di situ dalam hatinya Pak Bu, terkait beliau itu sebagai hamba yang dipilih oleh Allah, selalu bersyukur mensyukuri nikmatnya, sehingga apa yang dititipkan Allah terhadap dirinya dikorbankan. Beliau itu orang kaya raya. Dalam hati beliau itu muncul kalimah, jangankan saya diperintahkan Allah untuk menyembelih setiap tahun berapa ratus domba onta, apabila saya dikasih anak disuruh untuk menyembelih, saya lakukan. Itu ngomong di dalam hati. Akhirnya selang berapa tahun itu Allah menguji terhadap Nabi Ibrahim, di mana lewat garwane sidin namine Siti Hajar ya, Siti Hajar. Secara akal nggak mungkin Nabiullah Ibrahim punya anak, nggak mungkin, karena satu sisi umurnya sudah tua, nggak mungkin. Tapi bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya zaman sekarang manakala ada seseorang tanpa dibintek dengan dinu tauhid dari manusia,
terus dia itu dibintek Allah sendiri langsung, mampu? Mampu. Tapi kalimat ini jangan sampaikan terhadap orang ahli kitab. Pasti ahli kitab mengatakan iku setan, bos. Ya nek zaman Kanjeng Nabi biyen langsung langsung Allah. Kita itu setan nek gak jin. Kaya ro setan. Mboten semerap. Sampeyan sampaikan terhadap guru-guru akhirat kita, pasti jawabannya benar, karena Allah dulu dengan Allah sekarang sama. Allah dulu dengan Allah sekarang sama. Sifatnya Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala hal apapun, walaupun secara akal tidak terjadi. Secara akal nggak bisa diterima. Habis itu beliau diuji lewat mimpinya, disuruh untuk menyembelih Ismail. Bukannya beliau itu tidak percaya kalau itu perintah dari Allah. Dari nafsu apa dari Allah? Dia sudah percaya kalau itu dari Allah. Cuman dia taskhihkan lagi. Akhirnya dikasih kabar lagi, betul-betul itu karena Allah. Dia laksanakan, iya. Akhirnya dalam satu dawuh Allah mengatakan, Nabi Ibrahim bersabda terhadap anakku, hei anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu sebagai korban 10 Dzulhijjah. Bagaimana anak tersebut jawab Ismail? Monggo Bapak, Abi laksanakan. Laksanakan. Beda dengan sekarang. Beda. Coba anak sampean omongi seperti itu, pasti diwalik. Jenengan mawon sing tuwek. Lah ngoten nggih. Langsung dijawab gitu. Umpama. Bapak Ibu, ceritanya akhir sebelum terjadi penyembelihan, maka iblis itu datang kepada kedua belah pihak. Akhirnya Allah menyuruh untuk melempar terhadap iblis dengan batu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu maksudnya apa toh Pak? Hakikatnya itu, korbankan keakuan dirimu. Yang berzikir, yang berkholwat, yang berapapun korbankan. Di situ nafsu mesti tidak mau untuk kau lakukan tahali ketajalli, nggak mau, nggak mau. Tapi tetap harus sampai lempar. Akhirnya apa? Terjadilah penyembelihan secara syar'i diceritakan. Nabi Ismail diangkat ke surga, digantilah itu dom. Berarti atimu ono wedose. Maksudnya sifat. Bukan wedhus mlaku-mlaku nek njero weteng yo. Ora iku maksudnya. Sifat kita, karakter kita itu seperti wedhus. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka yang belum menafikan dirinya itu sifatnya bagaikan hewan rojo koyo, balhum adol, bahkan lebih nemen daripada raja kaya. Makanya harus kau sembelih. Udah nafikan. Lah, untuk menuju bisa menafikan, sampai harus punya alat. Untuk melempar jamarot, balang jumroh, harus memakai batu yang sudah disiapkan oleh negara Arab sana. Itulah batu yang dimaksud dengan adalah sirul asrnya. Lemparan nafsu dalam dirimu dengan melaksanakan sirul asrar.
Udah. Sirul asr munculnya dari la ilaha illa anta. Pegang, lemparkan. Berarti laksanakan zikir sirul asr. Itu sama dengan Anda melempar jumroh. Udah Pak, kalau itu sudah Anda lakukan, nafsu nggak akan bisa masuk lagi. Lenyaplah dia. Allah utawi urip akbar wujudin dunya saisine ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang pertama. Untuk yang kedua, terkait laisa kamisli sayun, bukan perkaranya yang disebut makrifat itu si ruh bisa melihat Allah lewat ainul basyirahnya, bukan. La ibsyarun wa mubsyarun wa basyarun dikatakan makrifat, melihat Allah, itu yang melihat Allah sendiri. Itulah laisa kamisli sayun. Lewat proses jenengan kali kula Solo, di dalam Solo, ketika Solo ada yang menghadap, ada yang melihat, dan yang dilihat mata untuk melihat. Tapi ketika saat dikatakan wusul atau makrifat, la yarawna li anfusim syai'an, sudah tidak berlaku. Yang melihat disebut makhluk, roh tidak ada. Ainul basyirah, mata untuk melihat, tidak ada. Terus Allah yang kita lihat, nama, tidak ada. Tinggal laisa kamisliun itu tadi. Itulah yang disebut makrifat. Sebab apa? Nggak mungkin kita makhluk yang aslinya kita tidak ada bisa melihat yang ada. Kita kan adanya merasa diadakan oleh yang ada. Selama kita masih merasa ada, jangan sekali Anda akan tahu yang ada yang sebetulnya. Nggak akan pernah tahu. Jikalau pingin nyata yang ada, maka yang berhak, yang melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Setelah Anda sudah meniadakan diri Anda. Kok umpama boleh tak omongno? Ya. Jadi roh iku mung aran tok. Roh iku mung aran tok. Paham? Emborek nek gak jelas nek ngeten iki. Jare sing njaba kok gak dilebokno mic. Ya wis tak baleni. Sing kono komplain Pak mesti cek gak mlebu WA aku wakeweh ngono. Gini, roh niku sebuah aran saja. Karena hukum hablum minan nas sehingga muncul nama ruh. Lah nama ruh itu nanti akan hilang, nama Allah akan hilang, nama mata untuk melihat juga hilang. Sehingga dikatakan amal arif, makrifat itu adalah yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala mutlak, yang agawe mutlak, yang berperan mutlak, yang melakukan itu adalah laisa kamislihi, sehingga dikatakan huwallahu ta'ala. Bahasa syariat yo Allah dewi. Tondone nek Anda sudah di situ, ning ati sampean gemuruh aku Allah. Situ jenar. Wis nek gak paham tinggal ngombe kopi dhisik. Gak usah dipaksa. Gak usah, nyantai mawon, nyantai. Saya ulangi ya. Apa mungkin perkara yang tidak wujud aslinya, itulah yang kami sebut sebagai makhluk, bisa melihat yang wujud? Perkara yang tidak wujud, apa bisa melihat yang wujud? Tidak bisa. Akal, coba akal dulu. Berarti yang melihat yang wujud itu wajib yang wujud sendiri.
Nah, itulah yang disebut makrifat. Begitulah sekilas info. Tadi kan sudah saya katakan, zaman sekarang itu Gusti Allah, Masya Allah, dibuka biak. Tapi dulu pernah saya sampaikan, ojo enak-enak, jangan enak-enak. Allah sudah menggelar dengan sejelas-jelasnya, itu tidak ada maksud Allah. Ada. Ikilah ukuran ayat yang mengatakan wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Yes, hati-hati. Iki nek wis digelar sejelas-jelasnya. Terus umat itu wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, sik tetep dia itu enggak percaya. Lihat, pasti akan terjadi pemusnahan. Dengan cara Allah tidak mengutus hambanya berupa manusia, tapi Allah mengutus hambanya berupa malaikah. Wa ahlaknahum, dan ku habiskan, ku itu Allah. Wa ahlakna, lan ngancurake sapa ingsun Allah hum ing mereka. Wa anjainahu, dan aku selamatkan hu, terhadap siapa? Terhadap para utusannya, ma'ahu, dan beserta pengikutnya. Ya wis. Kapan itu terjadi? Ya udah. Ya wis ae diikuti ae terus. Dene jenengan menangi monggo, dene gak menangi nggih monggo. Yang jelas ini pasti terjadi, dan ini juga terjadi pada rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Persis semuanya itu terjadi seperti itu. Karena pengkhianatan, karena tidak percayanya dengan dinut tauhid yang disampaikan oleh para utusan Allah. Para rasul ini hanya satu Pak nggawoni. Ajaran yang dibawa itu hanya satu yang paling inti. Apa? La ilaha illa ana. Itu. Ani'budullaha wajtanibut taghut, mengarahkan ruhaniyah manusia ini untuk menyembah pada Tuhan yang sebetul-betulnya. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan hati ini, wajah ruhaniyah itu terhadap wajah dunia dan seisinya, harus ditinggalkan. Tapi di situ wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, semuanya itu mayoritas bersikukuh hatinya, bersukaria, ngestoake, mengikuti ambek jalannya nafsu, bukan jalan Allah. Jikalau ada yang ingin lari ke jalan Allah, wa yasudduna an sabilillah, nafsu tidak berdiam diri, dia akan menghalang-halangi dirimu untuk supaya tidak ke Allah. Makanya dalam rumusan saya, mereka yang mengatakan dinul haq itu sesat, tak anggap baik iku bolo-bolone. Ya wis ngono ae mawon, gak usah bingung-bingung. Dia itu walaupun setan, itu sing ngutus sapa? Allah lagi toh. Terus tujuannya apa? Untuk menguji. Berarti gak usah mangkel menyang setan lan bolo-bolone setan. Akhirnya dari situ Pak, enak akhirnya. Nggih. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua yang disebut laisa kamisli sayun, makrifat itu bukan roh itu bisa melihat Allah, bukan. Makhluk bisa melihat Allah wujudnya, bukan. Tetapi yang melihat wujudnya Allah dirinya sendiri. Oke, ada lagi? Mungkin uang wedok, ada orang perempuan? Barangkali ada, monggo. Nggak ada, saiki laki-laki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari Porong Lapindo Gus. Terus pundi? Dari Porong Lapindo.
Oh, dari Lapindo, Porong. Kabare Porong tasik medal. Masih Gus. Bayuh. Tapi yang jelas gak abadan Gus. Nggih. Pun mboten napa-napa. Mohon pencerahannya Gus. Nggih. Tentang sholawat Gus. Sholawat. Ya. Sholawat itu bersolawat terhadap diri sendiri. Sholawat itu? Ketika kita bersolawat, itu dialamatkan kepada diri sendiri dalam arti urip, atau kepada Nur Muhammad, atau kepada baginda Rasulullah. Ngoten nggih. Nah, itu yang pertama Gus. Yang kedua, mohon pencerahan juga Gus. Tadi dari bahasan tadi kan ada perjalanan salik Gus ya. Dari la ilaha illa anta hingga dia sampai ke la ilaha illa ana. Itu kan ilmu Gus, jadi bisa dipahami. Jelas. Tapi di prakteknya Gus, di praktek kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kadang kita terperosok Gus. Katakanlah ambil contoh misalnya kita di saat berkendara-kendaraan gitu Gus ya, tahu-tahu ada seseorang nyolong dari gang. Tahu-tahu spontan kita keluar sego pincuk Gus. Keplencuk. Ya sego pincuk. Kadang-kadang juga istighfar. Padahal dua-duanya kan sama-sama kalamullah Gus. Nggih. Mohon gimana itu Gus? Cara menempatkan itu antara sego pincuk sama itu tadi Gus. Sama istighfar ya. Oke. Demikian Gus. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sholawah, sholawat itu jamak dari sholat, dan sholat itu ayat doa. Mengapa di dalam sholawat itu identik dengan syafaat? Apa syafaat itu? Pertolongan Allah. Atas pertanyaan apakah sholawat yang kita lakukan itu kembali untuk diri Muhammad, Nur Muhammad, atau hidup, atau Kanjeng Nabi Muhammad? Tinggal saya menjawab dari mana. Kalau dari sisi syariat semuanya sepakat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima terhadap Kanjeng Nabi. Akhirnya sering membaca sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu secara sarengat. Nah, barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka dia besok di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng. Nah, ngoten nggih? Jangankan kita, wong Allah bersolawat kepada Nabi kok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Lah, iku pandangan tafsir syariat muhakamah. Saya hormati. Aku nggak akan pernah menyalahkan, karena memang kapasitas kita ada di syariat. Makanya nggak saya salahkan ketika saat saya di syariat iku mempunyai iman selain Allah. Contoh, saya haus terus minum air, terus hausnya hilang, maka saya beriman, sebab karena saya minum air inilah rasa haus hilang, sehingga tak tarik kesimpulan saya beriman air bisa menghilangkan rasa haus. Monggo, iku akal memangnya. Tapi kita lupa dalam satu ayat bahwasanya ala innahu bikulli syai'im muhit. Kita lupa kalau Allah sesungguhnya meliputi atas segala hal apapun. Artinya Allah untuk mengenalkan dirinya terhadap hamba lewat nurnya, dengan cara Allah bertajalli terhadap air, sehingga air itu terkesan seakan-akan bisa bermanfaat dengan bentuk bisa menghilangkan rasa, padahal aslinya Allah. Ini yang kita tidak tahu.
Ini yang kita tidak mengerti kebanyakan umat Islam khususnya. Sebab apa? Ajaran yang untuk menekan hati terhadap ketauhidan selama ini disembunyikan sehingga kita tidak tahu. Berhubung yang membawa imam kita itu urusan dohir, ya nanti kau akan dapatnya dohir. Atas pertanyaan kembali kemana? Tergantung, kalau secara hakikat ya terhadap diri kita sendiri. Yang di dalam diri kita sendiri ada Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad dari hidup. Umpama lo tulis Pak ya. Coba lihat ke papan. Inilah proses sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi. Iki prosesnya ngeten. Hidup ya apa tulisannya rek? Oh teko kene ya. Dari sini hidup kemudian bertajalli kepada Nur Muhammad, kemudian bertajalli kepada ruh bertajalli kepada Insanul Kamil. Disebut Insanul Kamil, manusia yang sempurna, ada jasmani, ada roha. Ini proses innalillahi. Sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah. Hidup itu maksudnya adalah Tuhan. Bahasa kita disebut Allah namanya. Terus wa inna ilaihi roji'un. Wa inna ilaihi si Pak iki ono hamzah ngene. Ilaihi raji'un. Maksudnya wa inna ilaihi raji'un ya apa? Kita harus menafikan nama Insanul Kamil, aran ruh, Nur Muhammad, aran Allah, harus nafi, hilang semuanya. Ya udah menang dengan cara rasa. Inilah proses dari la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Nek wis ana, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Udah. Berarti tauhid sampeyan sudah puncak. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Jagalah sholat semata-mata untuk mengingat aku. Aku Pak. Allah sudah nggak ada, huwa nggak ada, anta sudah nggak ada, tinggal ana, aku. Munculnya aku itu setelah Anda nafi. Menafikan keakuan dirimu sebagai makhluk, semuanya makhluk apapun, barulah muncul anak aku Allah. Wis nek muncul anak aku Allah ning atimu, ya gak usah sampean kebiar ning jaba wong sing gak paham. Jangan nanti jadi pekewuh. Didik minggir, Allah arepe makan. Allah arepe sholat. Dah jangan. Ini pesan saya saja. Bila mana itu muncul ya karena Allah. Ya udah. Babano biar mesisan gegeran. Bon. Itu yang pertama. Jadi as-sholawah itu menyimpan syafaat. Kembalinya hak secara hakikat adalah pada diri kita. Untuk menafikan Insanul Kamil, untuk menafikan roh, untuk menafikan Nur Muhammad, untuk menafikan hidup. Lewat syafaat itu. Sebab Allah juga katakan dan menyuruh terhadap Muhammad di dalam surat Az-Zumar ayat 44, langsung Muhammad yang disuruh ngomong. Kul
Katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat semuanya milik Allah, bukan milik Muhammad. Bukan. Itu menunjukkan pengertian ayat ini supaya kita tidak memuja, memuji, menyembah terhadap Muhammad, supaya kita beribadahnya itu menghadap kepada Allah. Ngoten tuh maksudnya. Inilah yang ku maksud robitoh iku wajib datang wajah Allah, bukan wajah selain Allah. Wis, jadi secara hakikat kembalinya tujuan bersolawat itu terhadap Nur Muhammad atau terhadap hidup itu. Dengan begitu maka fanalah semuanya. Baru itu bisa mencapai tauhid yang paling tinggi, ana. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepelicuk-pelicuk tadi. Gini Pak, ketika saat Allah menghendaki terhadap satu hambanya yang diletakkan cahaya makrifat, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha, surat An-Nur ayat 35. Itu dikarenakan si hamba yang dipilih atau hamba yang digendaki adalah hamba yang memang hatinya meng-welcome, menerima atas ajaran Dinul Qayyim. Dinul Qayyim itu agama yang lurus. Agama yang lurus, agama yang mendidik ruhaniyah untuk mengesahkan pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak diperintah kamu sekalian kecuali menyembah dengan hanif, condongkan hati kepada Allah lewat aqimis sholah wa adus zakah. Siapa yang memang melakukan seperti itu, itulah yang disebut wadzalika dinul qayyimah. Berarti dia berdiri di atas agama yang lurus. Saya tidak bicara agama secara fisik, enggak. Saya bicara atas agama secara ruhaniyah, yaitu dinul qayyimah itu tadi. Yaitu agama yang mengajarkan di dalam dirimu tentang tauhid. Pertanyaannya, di dalam Islam ada tauhidnya mengajarkan enggak? Di dalam Nasrani ada enggak? Hindu Buddha ada enggak? Dikembalikan pada agama di dalam dirimu masing-masing. Lah, tatkala jenengan sudah welcome, menerima dan mengamalkan yang berbentuk kholwat atau uzlah, disitulah untuk mencapai tingkatan yang tertinggi makom musyahadah yaitu ma'rifatullah. Di situ Allah petak-petak menjadi 3 kekasih atau 3 golongan. Pertama, musyahadatul fana, di mana Anda sering kepelicuke. Kedua, musyahadatul kamil, sedikit kepelicuke dalam hitungan 24 jam. Ketiga, musyahadatul baqo, di situ tidak akan pernah kepelicuk sama sekali, walaupun Anda keadaan tidur atau tidak tidur, selalu sambung pada Allah. 1 dan 2 dimasukkan Allah kekasihnya di dalam makom mahfud. Walaupun dia keplecuk tidak dikatakan salah. Karena apa? Karena sesungguhnya Anda itu diuji, dincep-ncep nih Allah, ditangek nih, dikeplek-keplek nih. Itu semuanya adalah pengajaran terhadap kita supaya kita tambah kuat. Makanya jenengan apabila sudah masuk di dalam zona ini kok ujianmu tambah gede, itu bentuk sayangi Allah pada dirimu. Siapa di sini yang pernah ikut fitness? Nah, ini saya pernah ikut fitness
tahun 2012 biyen niku awakku gak koyo ngene, Pak. Nggih. Mriki bedodok koyo wong wedok. Nggih. Saya ikut fitness kira-kira hampir 2 tahun. 1 minggu 3 kali. Awak sewehat, Pak. Lho. Pertama guru kula pertama masuk guru kula niku guru fitness. Niku ngkei beban iku mboten langsung sing gawedhe niku mboten. Cilik-cilik dhisik. Cilik-cilik dhisik. Selang 1 minggu ganti ditambah. Kan macam-macam bentuknya kita fitness. Ada yang model tangan gini, ada yang gini, macam-macam. Sampai nek kepingin tuh, nek wis tua gak usah wis. Sing umur-umur 20, 30. Iku tujuannya untuk sehat, Pak. Untuk kesehatan, gak untuk takabur cek ketok metekel. Ndak. Tujuan sampean biar sehat itu. Nah, di situ lama-lama bebannya itu ditambah oleh sang guru. Awal memang berat, Pak. Ketika sudah sering, akhirnya tidak berat. Sama. Semakin dekat sampean kepada Allah, jangan dikira ujian tidak tambah berat. Berat, tapi bagi Anda tidak berat, jadi ringan. Tapi bagi orang lain berat. Ujian yang terberat adalah, wis aku gak meden-medeni. Ning Quran sampun Allah katakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama kanggo wong lanang minan nisa, bojone dicocok. Gus, apakah wis ana kono bojoku mau cocok petik, Gus? Ya belum tentu. Belum tentu. Kedua, wal banin, anak. Kita diuji Allah lewat anak. Sing paling ngawenteng diuji wal qanatiril mungkontoro dunya brana. Sing asalin jenengan iki nyun sewu ya, nyun sewu. Ujian iku gak harus garwa sampean dicocok PT, enggak. Anak gak harus tambah nakal, enggak. Dunia tidak harus tambah hilang, enggak. Bahkan Allah nguji lewat cara Allah, bojo ditambah. Bu, aja mering-mering sih, Bu. Anak semakin baik tergantung kita terlena apa ndak. Dunya brono jenengan tambah, omsetnya tambah tinggi. Ayo. Kira-kira Anda terlena atau tidak dengan ujian yang bertambah? Tapi saya ingatkan, boso tak sensus, tak timbang-timbang. Itu lebih ringan sampai itu tadi. Istri suami dicocok petek, istri suami itu diambil Allah, anak juga begitu, harta benda itu diambil Allah semuanya daripada ditambah. Itu lebih berat. Loh, kok bertentangan ambek undang-undang syariat? Lah ngoten nggih? Nggih, karena undang-undang syariat itu memakai sistem sifat basyariah, dodolan kudu badi kudu rame. Tapi mengapa Syekh Ibnu Athaillah memberikan wejangan teori nek dodol rame susah, nek gak payu seneng. Ya napa niku? Gak masuk nggih? Gak masuk. Tapi masuk munggo jenengan. Apa maksudnya? Kuwi nek tambah rame iku tambah berat. Jogone zikir atimu nang Allah, karena memang itu hal-hal yang dijadikan kepentingan oleh nafsu. Nek melarat gak payu, justru susah iku nafsu iku wis gak patek gelem. Akhirnya jenengan iki mudah untuk sowan ing ngersane Gusti Allah. Mangkane sing duwe bojo ojo aneh-aneh. Njaluk nang Gusti Allah nambah lagi, ojo. Wis sing penak wis nganuto ae. Gak ditambah, yo wis matur suwun ditambah yo. Wong lanang seneng ini ki, wong wedok ngreges. Tapi aku yakin
Ingat, kekasih Allah perempuan itu siapa namanya? Sinten? Robiah Adawiyah. Itu saat disenengi calon kekasih Allah, itu ditanya dulu, jenengan kok kesensem yang aku sebab apa? Meripat jenengan sayup-sayup. Nggih pun sampean rentos dinteni mlebu nang ngene omah, njukuk lepek mripate dicukil, digemehno. Niki nek jenengan iku suka nang mripat kula sayup-sayup. Piye, Pak? Seperti itu beliau itu. Kelangan mata dikasihkan. Artinya apa? Silakan wong lanang suka garwane estri monggo, sebaliknya monggo, tapi ruhania sampean tempukno menyang urip. Paham nggih? Karena itu sing kekal. Nek secara dohir sampean jatuh cintanya di dohir, nyun sewu umur nyun sewu 80 90 nanti ayune. Dempulen sampai 1 meter tetep keribut ya tetep keribut. Sing lanang asale gagah, ganteng, yalah peok. Peok apane sing dipore? Biyen iso munggah ping 7. Saiki malah blas. Nah, oleh sebab itu bercintalah kau pada yang kekal. Yang Allah itu ada di suamimu dan ada di istrimu masing-masing. Udah, itu aja. Jadi kita di musyahadatul fana itu memang diajar oleh Allah yang maksudnya bertambah kuat ketauhidan sampai kemakrifatannya pada Allah. Itu loh maksudnya Allah di situ. Lu sebagaimana amri sinkron ini Pak, jenengan ditelusupno, jenengan dilalaikan, hati sampean harus ingat siapa yang melalai. Akhirnya kembalinya pada Allah, dan itu akan terjadi ketika sampean iki dijatuhno ning nggone musyahadatul baqa. Idza waqa'a al maksiata, ketika golongan-golongan yang nomor 3 dijatuhkan pada maksiat, lalai pada Allah, itu bukan lalai, tapi itu justru hakikatnya lalai adalah ingat. Dia ingat kalau yang menjatuhkan itu adalah Allah, dan itu berlaku di dalam musyahadatul kamil wabakok begitu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita, beberapa ilmu pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberkahi pada diri kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.